video kali ini kita akan membahas mengenai articles. Apa sih articles itu? Nah, articles ini nanti akan terdiri dari a atau an, zero article, dan the. Mari kita bahas satu persatu. Articles di sini seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bukan artikel jurnal, apalagi artikel koran, meskipun tetap akan berhubungan dengan artikel jurnal sih. Nah, artikel yang tadi udah disebutkan ya, ada a atau an, zero article, dan the itu adalah penanda nomina yang ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kapan sih kita harus menggunakan a atau an? Kapan kita harus menggunakan zero article dan kapan harus menggunakan the? Kita lihat ya. Yang pertama, a atau an. Nah, teman-teman sudah tahu ya kalau a atau an itu melekat pada nomina untuk menggantikan peran one, yang artinya satu. Aturan yang biasanya diketahui itu kalau ada nomina yang berawalan konsonan, biasanya dilekati oleh artikel yang a. Kalau berawalan vokal, dilekati oleh artikel an. Ya kan? Nah, tapi sebetulnya yang menjadi dasar konsonan dan vokal itu bukan tulisan, melainkan pengucapan. Jadi makanya ada pengecualian. Misalnya ada kata drama Korea atau zaman dulu yang main Lee Min Ho sama Park Shin Hye. Judulnya The Air. Bacanya The Air, tulisannya padahal Hair. Nah, makanya mereka menggunakan kata an air. Atau misalnya mengatakan 1 jam, kita tidak mengatakan a hour tapi an hour, karena pengucapannya hour itu hour bukan hour gitu. Nah, sebagai contoh ya, selain princess hours dan an hour tadi, ini sering ada yang bingung ketika menuliskan a atau an yang melekat pada singkatan. Jadi kembali lagi teman-teman mengacu ke bagaimana huruf itu dibunyikan ya. Ada an hour, an air, atau a university. Nah, ini biasanya yang membingungkan itu ketika kita menuliskan singkatan. Misalnya LED, lamp gitu ya. Kita harus menggunakan e atau an ya. Pada kasus singkatan seperti LED itu tadi, kita harus mengucapkannya secara langsung supaya mempermudah kita untuk menuliskan dan memilih apakah kita menggunakan e atau an. LED. Secara tulisan dia memang dari huruf L, tapi secara pengucapan dia itu berawal dari huruf E. L, ya kan? Nah, makanya untuk singkatan-singkatan yang semacam itu kita biasanya menggunakan an bukan e. Nah, itu tadi dasar cara menggunakan e dan an pada tulisannya. Meskipun kita tuliskan, itu tetap yang menjadi dasar dalam kepala kita itu cara pengucapan nominanya. Oke, itu harus dicatat. Itu baru satu fungsi dari e atau an. Masih ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi generik. Nggak usah diingat-ingat namanya generik ya, yang penting fungsinya. Nah, kalau yang tadi fungsinya e atau an untuk menggantikan one, kalau yang generik ini untuk menggeneralisasikan sesuatu. Misalnya, ada peribahasa, don't judge a book by its cover. Nah, di situ a book-nya itu mengacu ke semua buku. Meskipun di situ ditulis a book, tapi dia untuk menggeneralisasikan semua buku. Artinya, jangan menilai suatu buku itu dari sampulnya saja. Nah, itu kan tidak hanya satu buku tertentu ya, tapi juga untuk buku-buku lain. Satu untuk mewakili semua buku. Istilahnya satu untuk semua gitulah ya. Nah, kemudian ini ada artikel yang dinamakan, dia tidak memakai artikel, makanya dinamakan zero article. Nah, apa bedanya dengan e atau an? Nah, sebetulnya zero article ini fungsinya hampir mirip dengan e atau an tadi, yaitu untuk menggeneralisasikan sesuatu. Bedanya, kalau e atau an tadi menggunakan satu untuk semua, sedangkan kalau zero article ini memakai jamak. Jadi contohnya nih, kalau pakai e atau an itu a camel can drink up to 200 liters. Yang arti literalnya seekor unta itu bisa meminum sampai 200 liter. Disimpan nih di punuknya gitu kan. Nah,
Itu artinya semua unta itu bisa minum sampai 200 liter. Nah, kalimat yang tadi memakai a camel itu bisa diganti menjadi camels can drink up to 200 liters. Artinya sama dalam bahasa Indonesia itu bahwa unta atau unta-unta itu bisa minum sampai 200 liter. Nah, itu sense-nya sama untuk menggeneralisasikan bahwa semua unta itu bisa minum sampai 200 liter begitu. Yang terakhir nih, the ini beda sendiri. Dia beda dari penggunaan dari fungsi atau an dan zero article tadi. Nah, kalau the ini digunakan untuk sebagai penanda suatu nomina yang sudah spesifik dan bisa tunggal maupun jamak. Contohnya, the girl that you saw yesterday is my sister. Di situ sudah jelas yang diacu adalah perempuan, si cewek yang kemarin kamu lihat itu adalah saudaraku. Nah, contoh lainnya ini the sebagai penunjuk sesuatu yang sudah spesifik ya. I bought several books last week. The books were very cheap. Saya membeli beberapa buku minggu lalu, buku-bukunya sangat murah gitu. Nah, di sini the books digunakan di kalimat kedua karena dia mengacu ke buku-buku yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, seperti itu. Makanya kalau di tulisan di artikel atau skripsi yang berbahasa Inggris gitu, biasanya di awal-awal untuk memperkenalkan sesuatu kita menggunakan a camel can drink up to 200 liters misalnya. Nah, contoh yang I bought several books last week, the book were very cheap, itu tadi salah satu contoh sebagai cara kita untuk merujuk sesuatu yang sudah dijelaskan di awal. Makanya di awal tadi langsung several books, bukan the books, karena belum jelas buku yang mana. Nah, seperti itu. Nanti juga bisa dipraktekkan di penulisan yang lain. Kalau tadi dicontohkan bahwa the tidak bisa digunakan di awal karena belum ada sesuatu yang diacu, sebetulnya bisa the itu digunakan sejak awal jika sesuatu yang menempel pada the itu sudah spesifik. Misalnya, the sun, the earth. Kenapa? Karena matahari hanya ada satu. Bumi juga hanya ada satu. Kalau buminya banyak, mataharinya banyak, serem. Jadi, the itu bisa digunakan sejak awal. Biasanya kalau di penelitian itu mengacu ke metode atau nama tes tertentu. Itu bagian dari metode juga sih. Yang dia itu sudah spesifik dan tidak ada yang menyamai. Makanya dia bisa menggunakan the. Seperti itu. Itu dia bahasan yang hanya sedikit mengenai an, zero article, dan the. Semoga bisa membantu kawan serpihan semua dalam menulis. Nah, segera praktekkan ya saat menulis nanti. Nah, kalau penjelasan saya nih kurang jelas, atau ada pertanyaan, atau ada masukan, mungkin teman-teman punya lebih banyak ilmu yang pengen dibagi ke teman yang lain, silakan mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya dari channel Serpihan. Dadah! Roll 3, 2. Cicak, cicak, didin. Ini ada suara gitar kan? Diam merayap. Itu biasanya kalau ada nomina ekspresinya lucu banget. Ada orang konsonan atau vokal yang tertulis tapi ada suara tiat-tiat. The itu bisa